Halo, nama saya Willy. Saya akan mempresentasikan tugas IT audit saya, itu membuat resume dari chapter 10 yang berjudul Audit terkait organisasi standar dan sertifikasi. Jadi pada bab ini dia fokus pembahasannya itu ada tiga hal pokok penting. Yang pertama itu perspektif nasional dan internasional. Yang kedua standar yang berfokus pada audit dan organisasi sertifikasi. Dan terakhir organisasi yang menawarkan penilaian terkait TI atau panduan audit. Seperti yang sudah dijelaskan dari informasi di bab sebelumnya, ada banyak dimensi yang harus dipertimbangkan oleh organisasi TI dan tidak ada pendekatan atau strategi audit yang benar atau terbaik yang akan bekerja secara efektif untuk semua organisasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pendekatan optimal untuk organisasi, seperti sifat organisasi, fungsi bisnisnya, sistem informasi serta infrastrukturnya, industri di mana ia berpartisipasi, lingkungan pengaturannya, dan sejauh mana ia tunduk pada audit eksternal. Lalu ada perspektif nasional dan internasional. Ada organisasi yang menerbitkan standar dan menawarkan sertifikasi yang dimaksudkan untuk diterapkan secara internasional. Organisasi yang fokusnya pada penerapan regional atau nasional, tetapi yang sesuai dengan prinsip atau standar internasional. Banyak kerangka kerja dan standar manajemen yang berfokus pada TI, contohnya COVID, itu dari Asosiasi Pengawasan dan Audit Sistem Informasi atau ISACA. Ini dimaksudkan untuk digunakan secara global, biasanya dengan sedikit adaptasi lokal di berbagai negara. Yang kedua itu ada standar internasional seperti standar audit yang diterima umum atau GAAS. Ini diumumkan oleh Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional, diadaptasi untuk penggunaan lokal di berbagai wilayah atau negara oleh organisasi standar nasional. Lalu masuk kita ke standar audit yang diterima secara umum. Audit di banyak negara mengikuti standar dan prinsip yang luas secara kolektif, dikenal sebagai GAAS. Analog secara konseptual dengan akuntansi yang diterima secara umum, prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan audit keuangan. Terlepas dari nama standar ini dan pekerjaan organisasi internasional, untuk mencapai berbagai tingkat konsensus lintas nasional tentang standar, hal-hal spesifik yang merupakan diterima secara umum, bervariasi dari yurisdiksi ke yurisdiksi, dengan menghasilkan bahwa tidak ada sumber standar audit yang disepakati secara otoritatif. Standar yang berfokus pada audit dan organisasi sertifikasi. Tidak semua standar dan sertifikasi personel yang berlaku untuk audit TI berasal dari disiplin ilmu khusus audit, tetapi audit eksternal dan internal di hampir semua organisasi dipengaruhi sampai tingkat tertentu oleh standar, prinsip, dan pedoman dikembangkan oleh organisasi yang berfokus pada audit atau oleh standar yang lebih terfokus secara luas pengembangan organisasi yang menghasilkan standar khusus audit dan profesional sertifikasi. Yang pertama itu ada ini contoh dari organisasi. Yang pertama ada Institut Akuntan Publik Amerika. AICPA adalah salah satu organisasi Amerika Serikat paling terkemuka yang berfokus pada profesi akuntansi dan merupakan otoritas terkemuka dari berbagai jenis pedoman audit. Meskipun fokusnya adalah menetapkan standar profesional dan etika untuk akuntan bekerja di Amerika Serikat, dan mengembangkan serta memelihara standar audit untuk digunakan dalam audit eksternal organisasi AS. AICPA memiliki hampir 400.000 anggota dari lebih dari 125 negara dan memberikan kontribusi terbaik dalam hal keahlian dan lainnya informasi ke beberapa badan internasional. Ini ada standar audit dari AICPA. SAS diterbitkan oleh AICPA yang mencakup semua aspek audit dan profesional praktik auditor. Pada Januari 2013, ada 127 pernyataan yang dikeluarkan oleh Auditing Standard Board dari AICPA. Meskipun soal standar yang berguna agak kurang karena pernyataan yang baru dikeluarkan sering memperbarui, mengubah atau mengganti yang dikeluarkan sebelumnya sehingga beberapa pedoman SAS paling awal telah ditarik. Di sini ada tabel dari pengaplikasian SAS ke dalam IT audit. Yang pertama itu judulnya tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Itu diterbitkan pada tahun 1972. Ada hubungan standar audit yang diterima secara umum untuk standar kontrol kualitas, diterbitkan 1979, dan juga ada yang lainnya. Dari tabel tersebut, itu meliputi laporan SOC 3 hal pokok. Yang pertama ada SOC 1, laporan tentang kontrol di organisasi layanan yang relevan dan entitas pengguna, pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Lalu SOC kedua itu laporan tentang kontrol organisasi, layanan yang relevan dengan keamanan, ketersediaan, integritas, pemrosesan, kerahasiaan atau privasi, dan yang terakhir itu layanan kepercayaan untuk organisasi layanan. Lalu sertifikasi yang ditawarkan oleh ICPA itu merupakan indikasi bahwa seseorang telah berhasil lulus ujian uniform CPA ICPA dan memenuhi persyaratan sertifikasi lainnya dan kualifikasi yang diperlukan bagi individu untuk mendapatkan lisensi memberikan opini audit pada laporan keuangan entitas yang beroperasi di negara bagian Amerika Serikat. Ada 4 bagian ujian CPA dalam audit. Yang pertama itu pengesahan, audit dan pengesahan. Yang kedua lingkungan dan konsep bisnis. Yang ketiga akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir itu peraturan. Yang kedua itu ada organisasi dari Institut Auditor Internal. Ini berbasis di AS yang sangat besar, asosiasi profesional dengan ribuan anggota aktif secara global dan sumber resmi, standar, prosedur, dan panduan tentang audit internal, risiko manajemen, tata kelola, dan audit TI. Sesuai namanya, fokus IIA adalah tentang praktik audit internal, termasuk mengadvokasi profesi dan nilainya untuk organisasi. Standar audit dari IIA itu dia mengembangkan dan menyebarkan berbagai standar audit internal dan bimbingan, diatur melalui kerangka praktik profesional internasional yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada panduan wajib dalam IPPF diperlakukan sebagai preskriptif untuk auditor internal. Setidaknya mereka menjadi anggota IIA dan sekarang dilengkapi dengan pedoman tambahan yang direkomendasikan berupa kertas posisi, nasihat praktik, dan pedoman praktik. Panduan audit TI yang didokumentasikan oleh IIA ini tersedia untuk anggota yang dijual kepada non-anggota dalam bentuk Namas Global Panduan Audit Teknologi. Sertifikasi yang ditawarkan oleh IIA ini ada 5 sertifikasi terkait audit TI, termasuk sertifikasi terkemuka Kredensial Auditor Internal atau CIA yang pertama kali didirikan pada tahun 1973. Selain CIA itu juga ada IIA menawarkan 4 sertifikasi yang lebih terspesialisasi. Yang pertama itu ada sertifikasi dalam Control Self Assessment atau CCSA. Yang kedua ada Certified Government Auditing Professional atau CGAP. Yang ketiga ada Auditor Jasa Keuangan bersertifikat. Dan yang terakhir ada sertifikasi Risk Management Assurance. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.